Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kiriman dari teman antum. Kuesioner pengetahuan teknologi. Nah, jadi di sini judul penelitiannya hubungan antara pengetahuan teknologi dengan kemudahan belajar. Jadi ini variabel bebasnya adalah eh, pengetahuan tentang teknologi. Ya, kemudian variabel terikatnya adalah kemudahan dalam belajar. Apakah ada hubungannya? Ya. Nah, di sini karena variabel bebasnya adalah tentang teknologi, maka Firki akan membuat kuesioner yang berkaitan dengan teknologi. Ini ya langkah-langkahnya. Ya, ini IPK ini sebenarnya adalah kalau dikaitkan dengan prestasi. Jadi misalkan gini ya, pengetahuan dan prestasi. Ya, ini di sini ada IPK. Jadi kemarin saya menyiasati seperti itu. Kalau ini bukan bukan prestasi belajar, ini adalah kemudahan belajar ya, nggak usah pakai ini, ya, nggak usah nih. Jadi apa dihapus saja ini ya. Jadi ini yang kita teliti masih baru variabel bebas saja. Coba kita lihat sini. Skornya ada tabel panduan skornya ya untuk menjawab apa kuesionernya itu. Kalau sangat tahu 4, tahu 3, tidak tahu 2, sangat tidak tahu 1. Apa ya? Tidak tahu dengan sangat tidak tahu bedanya di mana? Saya belum tahu ini. Oke. Pertanyaannya, menggunakan komputer dalam kegiatan belajar memudahkan pekerjaan. Nah, ini ya nanti diisi. Ini tidak apa-apa, ini sementara ini kita pakai saja ya. Saya benarkan karena kita di sini sedang berlatih. Kalau berlatih kita apa tidak persis benar dengan kenyataannya tidak apa-apa. Tapi nanti kita juga belajar untuk memilih kalimat yang pas, yang cocok dengan data yang akan kita inginkan. Ya, data yang akan kita inginkan apa? Ya sesuai dengan ini tadi variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya motivasi, ya kuesionernya tentang motivasi. Kalau variabel bebasnya tentang kemandirian belajar, ya kuesionernya berkaitan dengan kemandirian belajar. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengisi kolom data. Ya, yang ini kebetulan adalah kolom data untuk variabel bebas. Ya, ini si Firki membuat berapa pertanyaan? 10 ya. Firki Arianto. Nah, ini dia membuat 10 butir pertanyaan. Kemudian Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dapat membantu proses pendataan secara khusus dalam bentuk teks. Nah, ya ini jawabannya sangat tahu berarti di sini berarti skornya 4 ya. Kalau jawabannya tidak tahu berarti di sini skornya 1. Ya, ya ini boleh ya segera dikirim ke teman nanti biar teman mengisi kolomnya di sini. Kemudian nanti selain dikirim dipindah ke apa itu? Dipindah ke ini apa? Ke kolom ya, kolom jawaban, kolom ini. Mana ya? Ini mungkin ya. Ini ya. Ini dipindah ke sini. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang validitas. Ya, saya sebenarnya kan kemarin ingin ada yang sudah selesai ya, karena memang saya ingin apa itu mendemonstrasikan beberapa dari teman-teman yang mungkin sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah selesai, nah saya ingin mendemonstrasikan, saya akan bantu untuk membuat validitasnya. Maksud saya seperti itu. Ya, tapi ini tadi masih banyak yang proses membuat kuesioner. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi nanti silakan yang kuesioner-kuesioner yang sudah jadi itu silakan dikirim ke teman-teman ya untuk nanti diisi ini ya, untuk diisi nanti jawabannya itu. Nah, yang seperti ini, model seperti ini namanya kuesioner untuk jawaban tertutup. Apa artinya jawaban tertutup? Jawabannya sudah disediakan. Kita tinggal mencentang atau melingkari ya jawaban yang sudah disediakan. Benar, salah ya. Itu juga termasuk jawaban tertutup. Kemudian A, B, C, D ya. Orang mau pilih A atau B sudah disediakan. Termasuk itu jawaban tertutup. Kalau jawaban terbuka nanti dalam bentuk uraian. Ada ya, kuesioner dalam bentuk uraian ada. Tapi menilainya agak susah. Nah, kalau seperti ini nanti enak gampang ya. Jadi ketika dia memilih
tahu itu skornya 3 gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian silakan yang lain-lain yang sudah tadi mengirim itu dilanjutkan. Nanti saya lihat sambil saya lihat butir-butir pertanyaannya itu cocok enggak dengan data yang akan kita cari. Nah, di sini tadi untuk yang Virki ini datanya tentang bagaimana pengetahuan mahasiswa atau siswa terkait dengan teknologi. Jadi pertanyaan seperti ini ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Jadi dia berkaitan dengan bagaimana mahasiswa tadi ngerti enggak ya dengan Linux, dengan apa nih LibreOffice ya, apa kemudian dengan apa jenengin apa nih Windows, Linux, macOS, macOS itu operasi sistem ya, beberapa sistem operasi yang ada di dunia. Nah, apakah ya tahu benar? Nah, kalau sangat tahu di sini diisi ya, maka nilainya di sini 4. Ya sudah, silahkan yang lainnya ya tidak usah menunggu saya koreksi per kalimatnya, per katanya, diberikan ke temannya biar diisi. Sembarang mau teman satu kuliah ini boleh atau teman yang lain boleh ya. Minimal kalau tidak itu ada 10 mahasiswa yang nanti merespon yang dikatakan sebagai responden. Ya. Oke, kita sekarang lanjut ke setelah tadi diisi ke sini. Nah, ini ya. Jadi tadi kalau misalkan tadi poinnya 4, nah ini ada 4, ada 2, 3, 1. Nah, jadi misalkan andaikan tadi butir 1, pertanyaan 1 dijawab dengan tidak tahu, jawabannya 2 ya. Kalau tadi tahu 3 ya. Kalau 4 tadi sangat tahu. Kalau 1 tadi sangat tidak tahu. Kemudian divalidasi seperti ini. Nah, ya. Masih ingat ya langkah-langkah validasinya, mahasiswa? Dicoba. Setelah terkumpul, dicoba. Ya. Kemudian setelah ketemu hasil validasinya, ini ya. Kemudian apa? Seperti biasa, kita membandingkan dengan R tabel ya. Nah, ini R tabel ini kemarin. Ya, dibandingkan dengan apa? Degrees of freedom-nya ya. N-nya berapa dia? N di sini soal ya. N di sini butir soal. Butir soalnya berapa? Kalau di sini butir soalnya tadi adalah 10, maka di sini N-nya 10 ya. 10 dikurangi 2 berarti 8. Ini ya, ini adalah tabel-tabel yang menjadi pembanding. Di sini ada apa? Prosentasenya. Ini 5% ya. Maka untuk yang degrees of freedom 8 menuntut nilai 6,5 ya untuk yang 5%. Kalau yang 2% dia lebih tinggi ya, 0,7. 1% lebih tinggi lagi ya, 0,76. Ini aja dipakai ya. Kalau di kita di buku Arno Sudiono standar yang digunakan adalah 1% dan 5%. Ya. Sat, Ya. Sat, itu pas uji validasi yang bagian ngisi array itu, Sat. Ya. Itu kan ada yang suruh kita ngasih dolar, lambang dolar, Sat. Iya, yang untuk yang kedua, untuk yang ini, untuk Yang kedua. yang ini, untuk yang total. Yang satu Itu ini pas, ini enggak. ya. Itu pas Terus, saya coba buat isi F4, Sat, ya. iya. Itu nggak keluar, Sat, dolarnya, Sat. Ya berarti manual, harus pakai manual, di tag Berarti manual biasa. ya. Iya, pakai keyboard. Oke. Ya, Sat. Keyboard. Kemudian kalau hasil setelah di enter itu hasil dari validasi per butir soalnya ini ada negatif itu apa saja? Maksudnya nggak salah ya? Lebih negatif biar saja. Saja. Berarti dia nanti di apa? Kalau korelasi berarti dia korelasi negatif. Oh iya sih. Kalau komparasi kemarin kita sudah katakan komparasi tidak memperhatikan nilai negatif atau positif. Yang dilihat hanya angkanya saja. Tapi kalau misalkan korelasinya negatif berarti dia tergolong valid apa tidak valid? Mungkin Ayo, tidak valid. tidak valid ya. Nah, itu sebenarnya pengetahuan buat kita berarti kita harus memperbaiki butir pertanyaannya. Ya. Ini seperti kemarin kita membuat RPBI ya, korelasi poin biserial.
Itu kan ketika kita membuat soal, kita berikan kepada siswa, maka dari soal tersebut akan kita bisa deteksi mana soal yang valid dan tidak valid. Yang kalau valid, maka soal tadi bisa kita gunakan lagi untuk tes berikutnya, untuk apa kelas lain atau adik kelasnya ya. Kalau yang nggak valid diganti atau diperbaiki pertanyaannya. Jadi tujuannya untuk mendeteksi. Ya, kita dibantu dengan alat ini, ya, dengan alat yang namanya validitas ini menggunakan korelasi. Tapi itu kalau di soal di sekolah kita sebagai pengajar. Kalau di penelitian karena kita ini melakukannya sekali, ya penelitian ini kita melakukannya sekali, nggak berkali-kali. Kita berikan butir soal, butir kuesioner kepada responden, kemudian mereka mengembalikan, kemudian kita pindah datanya ke tabel ini ya, ke tabel butir ini soal. Nah, itu hanya satu kali ya. Kita kan tidak membuat responden lagi. Nah, oleh karena itu maka ketika kita jumpai yang tidak valid maka dibuang saja ya. Jadi misalkan ini ya, ini yang nggak valid kan ini, yang diberi warna biru ini dibuang saja ya. Jadi nanti hasilnya yang valid ini yang hanya dipakai. Jadi pertanyaan butir pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak dipakai ya. Jadi nomor 1, 8, 9, 10. Itu kan cuma sedikit. Makanya itu kemarin kan saya katakan kalau membuat butir soal yang banyak, 40 butir soal, 50 enggak apa-apa. Nanti diantaranya ada yang tidak valid mungkin 8, ya 10. Nah, masih banyak yang valid. Ya kalau seperti ini, ya terpaksa kalau seperti ini antum hanya membuat 10 butir pertanyaan, kemudian ada yang nggak valid tadi 6, ya terpaksa dipakai saja dalam penelitian ya. Oh nggak ada kesempatan, tidak ada apa waktu. Kalau ada waktu, ya mungkin sebaiknya diperbanyak butir soalnya. Yang seperti ini nanti kita hapus ya. Jadi misalkan ya, ini seperti ini ya misalkan ya, coba kita copy nanti biar nanti apa? Nah, di sini ya, saya buat di sebelahnya. Nah, ini mahasiswa ya. Saya kecilkan aja biar nanti lebih apa? Jelas perbandingannya. Loh. Kecil banget. Nah, ini sebentar. Ini tak kecilkan dulu. Ya, pakai format ini pakai 3 aja. 3 insya Allah cukup kelihatan. 3, oke. Ini ya. Oh, kecilin ya, kecilin. 4 aja. 4. Nah, ini kemudian akan saya eliminasi yang tidak valid. Ini kan? Ini kan nggak valid ini, yang ini. Ini dieliminasi ya, ini. Di clear content. Nah, antum kemudian perhatikan ini. Total skornya ya. Kalau ini di clear content, dihilangkan, maka total soalnya, total butir soalnya akan berkurang ya. Nggak apa-apa. Ini yang tetap yang nanti kita gunakan yang ini, yang terakhir, yang setelah ini dieliminasi. Kenapa? Ini sudah dikatakan tadi tidak bisa digunakan, tidak valid ya. Jadi ini kita clear content, maka ini akan berubah ya. Oke ya, coba ya. Clear content, sebentar. Ini sebentar. Saya ingin perlihatkan antum biar ini biar kelihatan ya. Ini tak coba ditaruh di coba sebelah kanan ya. Ah, sini ya. Saya ingin kelihatan sebenarnya ininya. Ini loh, jumlahnya loh. Biar tahu perubahannya kalau ketika di clear content. Ya, clear content. Iya, berubah kan? Ternyata kan ini ya menjadi ini. Kenapa? Yang di sebelah kanan hanya yang valid valid saja. Yang ini yang nggak valid ini dihilangkan. Ini nanti yang digunakan sebagai data penelitian. Butir pertanyaannya 1, 8, 9, 10. Yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak digunakan. Itu konsekuensinya karena tidak valid. Tanya Ustaz. Hanya
Ini andaikan faktanya seperti ini ya gimana lagi ya, terpaksa nggak apa-apa. Misalkan ya seperti ini, nggak apa-apa. Jadi penelitiannya tetap harus kita arahkan agar mendapatkan, data yang valid, yang kita pilih, ya. Yang kita pilih adalah data yang valid, yang nggak valid nggak usah diikutkan. Mau tanya Ustaz, Iya silakan. itu untuk mengetahui validasi tidaknya satu pertanyaan itu kita sendiri yang mencari tahu atau ada pengujinya Ustaz? Ini, kita bandingkan dengan ini, Degrees of Freedom dari tabel R. Oh, Nah, ketika dia pertanyaannya dari 10, maka di sini kan berarti N-nya 10. Ya, jadi 10 dikurangi 2, 8. Ini kan. Kita bandingkan tadi saya katakan kalau di standar stay itu enggak sebanyak ini. Ini kan banyak satu. Ini apa? 0,1%, ini 5%. Ini 10. 10%, 5%, 2%, 1%, 0,1%. Banyak. Kalau yang standar stay cuma ini aja, 5% dan 1%. Artinya 1%, maka tingkat kebenarannya 99%. Artinya 5%, maka tingkat kebenarannya 95%. Antum lihat, angka yang dituntut oleh 5% dengan 1% beda. Ya, 1% dia menuntut nilai lebih tinggi karena tingkat kebenarannya 99 untuk yang 1%. Antum lihat sini ya kan, untuk yang dikasih average 8. Nah, ini dia nuntutnya 6,3 0,63 untuk yang 5%. Untuk yang 1% besar, 0,76. Itu secara umum penggunaan dari tabel R, ya. Baik kita nanti ketika mengkorelasikan ya, ini ya, mengkorelasikan dari dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat, selalu kita bandingkan dengan tabel korelasi, ya, ini. Jadi penggunaan tabel korelasi itu berkali-kali, ya. Divalidasi digunakan, poin di serial digunakan, kemudian di ending, ya, penelitian perhitungan akhir di korelasi digunakan, itu mahasiswa. Ya, silakan, bagus ya. Pertanyaannya bagus. Jadi biar nanti kalau menemui permasalahan bisa menjawab. Ya, bagus. Oke. Jadi ini tadi, nah yang di atas 6,3 hanya ini ya, ini ya, butir 1, nah ini kan. Yang lainnya kan di bawahnya, dihilangkan. Ini kan dihilangkan. Kemudian inilah yang dipakai. Gitu Mas ya. Ini sebagai nanti masuk ke kalau di kolom namanya variabel bebas ini. Ya, namanya A nilai sekian, namanya B nilai sekian, namanya C nilai sekian, dan seterusnya. Kemudian nanti kita hubungkan, kita hubungkan dengan variabel terikatnya, entah mau dikorelasi atau mau dikomparasi. Ya, gitu. Ini contoh seperti itu ya. Makanya kan ini kan saya ingin antum membuat kuesioner, kemudian memindahkan ya ke sini, ya ke tabel fitur soal. Kemudian kita validasi, kemudian sampai pada akhirnya kita menghubungkan dengan variabel terikatnya, jadilah itu siklus skripsi kita. Jadilah itu serangkaian tindakan skripsi kita. Itu yang antum lakukan nanti ketika di tugas akhir. Saya maksudnya seperti itu. Jadi antum merasakan, oh begini langkah-langkahnya. Sehingga antum punya gambaran, judulnya apa. Ya, kalau ambil judul itu harus apa? Predictable. Predictable itu dapat diprediksi. Dapat diprediksi tingkat keberhasilannya. Mungkin nggak ya data anak ini saya ambil, ya kita ambil apanya, ini, misalkan saya ambil tentang ininya, intensitas pembacanya, nah mungkin enggak, kalau mungkin ya silakan. Jadi harus predictable ya, dapat diprediksi, eee, dapat datanya itu memang sanggup atau bisa kita cari, bisa kita ambil, ya. Kalau sulit, ya jangan. Yang pertama itu, yang kedua adalah mudah mudah dijangkau. Antum rumahnya Surabaya, ya cari sumber penelitiannya, data penelitiannya, cari apa, subjek penelitiannya di Surabaya, ya. Ya Sidoarjo nggak apa-apa lah ya, mungkin nggak terlalu jauh, Surabaya ke Sidoarjo, ya gitu. Jadi yang mudah dijangkau. Kemudian yang murah, penelitian jangan yang mahal-mahal, karena mahal-mahal nggak efisien, karena nanti akan ada pertimbangannya, ya. Murah, tapi ternyata sangat bermanfaat, ya itu bagus. Ya mahal, tapi ternyata tidak begitu
manfaat, kurang dampaknya, ya kurang bagus. Ya gitu ya. Jadi ini tadi kita sudah kemarin sampai validitas. Nah, sekarang saya mau ke reliabilitas ya. Biasanya kalau sudah valid itu sudah reliable. Oh, apa sebentar. Sudah saya share kan ya itu kemarin tentang valid dan reliable itu ya. Sudah kayaknya ya. Sebentar saya cek di coba saya cek ya. Pengertian valid dan reliable. Valid itu adalah soal tersebut dapat membedakan, misalkan kalau soal di sekolah ya, soal yang valid itu soal tersebut dapat membedakan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, ya. Siswa yang mampu, siswa yang apa itu, mmm, pandai, dia akan mendapatkan nilai lebih tinggi daripada siswa yang sedang-sedang saja, ya. Siswa yang sedang-sedang saja mendapat nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang lebih rendah, itu seperti itu. Itu kalau kita membahas tentang, apa, validitas. Kalau reliabilitas itu adalah ini, konsistensi, tingkat konsistensi. Jadi soal tersebut itu secara konsisten akan memberikan hasil yang sama jika diujikan pada orang yang sama berkali-kali. Ya, itu artinya tingkat konsistensi. Ya, diberikan ujian pada si A, ya, nilai berapa? 70. Kemudian diberikan lagi kepada si A, ya, dengan waktu yang lain mungkin, ya, tetap nilainya 70. Nah, berarti dia tingkat konsistensinya tinggi, ya. Jadi dia enggak apa? Oh, keliru. Sebentar. Ini saya keliru ngecat. Tanya Ustaz, Iya, silakan. uji reliable ini wajib ke saat nanti pembuatan skripsi? Iya, validitas Berarti dan kita biasanya gini, biasanya kalau sudah valid, kalau kita sudah pilih valid, biasanya sudah reliable. Biasanya gitu. Nah, ini saya coba ya, saya apa itu cari pengertian tentang reliable. Ada standarnya, ya. 0 sampai 2 berapa? Rendah ya. 2 sampai 4 misalkan apa ya? Kurang ya. Mungkin kalau 4 sampai 6 cukup ya, 6 sampai 8 bagus, mungkin gitu ya. Ini contoh nih. Ini contoh. Ini contoh kalau kita nanti masuk ke bab 3. Ini kan, ini penelitian skripsi ini saya ambil dari internet ya. Secara umum memang seperti ini. Kalau kita membuat penelitian di bab 3 kita akan menjelaskan penelitian itu apa. Oh, penelitian saya kuantitatif. Nah, berarti apa? Pakai statistik. Ini kan. Jadi di bab 3 itu di metodologi penelitian. Bab 1 latar belakang masalah ya. Bab 2 landasan teori ya, landasan teoritik, teori boleh. Bab 3 ini metode penelitian, apakah penelitian kita kualitatif ataukah penelitian kita kuantitatif ya. Bab 4 nanti data dan analisa ya. Pengumpulan data dan analisa. Bab 5-nya kesimpulan dan saran. Ya, terakhir nanti adalah tidak ada babnya tapi yaitu daftar pustaka ya, marojiknya. Nah, ini contoh ini ya. Di bab 3. Kebanyakan secara umum seperti ini. Jadi menjelaskan tentang jenis penelitiannya apa. Di sini misalkan di sini adalah apa jenenge penelitian yang adalah penelitian kuantitatif, ini deskriptif ya. Ini deskripsi itu artinya hanya memberikan gambaran ya. Tidak menentukan, tidak menyimpulkan ini baik, ini buruk, ini berhubungan, ini tidak berhubungan, enggak ya. Deskriptif itu hanya memberikan gambaran. Misalkan kalau antum ke kelurahan ya, antum ke kecamatan itu ada papan-papan di dinding-dinding mereka, di dinding kantor itu ada jumlah pegawai sekian, jumlah petani sekian, jumlah usahawan sekian. Ada tabelnya, ada bagannya, ada grafiknya, itu namanya deskriptif, hanya memberikan gambaran. Deskripsi, ya gambaran. Tapi ketika sudah sampai pada kita menghitung hubungan antara ini dan ini, nah itu masuk ke yang namanya inferensial. Nah itu yang kita lakukan ya sebagai mahasiswa, ya kita tidak cukup hanya deskriptif saja, tapi kita lanjut sampai membuat kesimpulan atau inferensial. Ini ya contoh masuk ya. Nah ini kemarin saya sarankan jangan pakai sampel, ya pakai populasi. Loh. Siapa itu? Oh, lagi ngeblender itu kayaknya satu. Febri yang tuh Iya. blender apa?
Saya tidak bisa lihat ini ya. Di mana ini lihatnya? Ya, sebentar. Anda masih bisa ya lihat ini ya? Masih bisa ini di layar ya? Bisa, Ustaz. Masih Ustaz. Populasi Bisa, bisa. oke. Terima kasih. Saya sarankan populasi. Kenapa? Kalau Anda ambil sampel ini, lihat. Ada ketentuannya kalau sampel itu. Ada tekniknya. Kenapa sampel dipilih? Alasannya apa? Teknik pengambilannya bagaimana? Ini sampel rumusnya. Ya, saya nggak sempat ngajarkan. Tapi kalau populasi nggak pakai gini-gini. Semua yang satu kelas saya teliti. Sudah selesai. Nggak muncul kata-kata gini. Kalau populasi selesai. Cuma ngomong, saya ambil seluruhnya. Ada berapa siswa dalam kelas? 30. Seluruhnya saya ambil. Selesai. Tapi kalau dari 30 siswa, kita ambil perwakilannya. Mungkin 15, mungkin 10. Maka akan muncul istilah sampel. Akan ada teorinya. Antum mengambil 10, apa landasannya? Gimana caranya? Gitu. Ada teorinya Populasi lebih lagi. luas betul. Sampel itu agak susah. Makanya kan saya agak sarankan pakai populasi. Pakai populasi berapapun siswa mau 40 mau 100 mudah. Kan kita pakai Excel kan nggak ngitung, cuma tinggal digaris, ditarik, ya kan, diblok sudah jadi. Nggak ngitung satu persatu. Kan kemarin kan kita praktiknya gitu kan, dengan apa Excel itu nilai jumlah berapapun nggak ada masalah. Insya Allah ya. Jadi ini peneliti ini menggunakan sampel. Saya sarankan tidak menggunakan sampel. Ini ada ketentuannya. Ini sudah saya share kan kemarin di grup ya. Sekarang ini kenapa kita ini definisi operational variable, jadi ada variabel bebas, variabel terikat ya. Kalau misalkan variabel bebasnya misalkan kemandirian, motivasi, ya, daya dukung, ruang itu ini ya, variabel terikatnya ini di sini didefinisikan. Terus kita masuk ke validitas. Ini ya, kemarin kita sudah membahasnya, yaitu dengan menggunakan korelasi. Ini ya, validitas. Nih ya. Rumusnya sudah kita gunakan tapi pakai Excel aplikasi. Ya, ini. Ya kan? Kita sudah pernah nyoba kan ini kan? Kemarin waktu di awal korelasi ini kita gunakan. Jadi kita gunakan juga untuk membuat hubungan antara sebab akibat, juga digunakan untuk menentukan validitas butir soal. Dan juga menggunakan korelasi. Jadi kegunaannya banyak. Tapi kita di sini tidak gunakan satu persatu ya, kita langsung ke formula ya, kemudian more function, kemudian korel, selesai sudah. Ini sudah kita praktekkan. Kemudian kita masuk ke yang sekarang yang namanya reliabilitas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan reliable itu adalah tingkat kestabilan atau konsistensi dari suatu instrumen ya atau alat uji ya, alat untuk menguji atau alat untuk mengambil data atau yang gampangnya adalah kuesioner. Ini ya. Ini adalah rumus untuk reliabilitas ya. Gampang ini. R itu nanti adalah R11 ya sebenarnya. Ini adalah rumus yang idenya dari Alpha Cronbach ya. Idenya Alpha Cronbach ya, segitu aja lah. Siapa itu? Nah, sudah ngerti kita pokoknya Alpha Cronbach ya. Ini dia menggunakan rumus seperti ini ya. Gampang kok ya. Kayaknya apa? Kayaknya jumlah soal. Jumlah soal. Coba pertanyaan. Terus kemudian ada di sini sigma alpha. Ini kalau di penelitian namanya simbolnya namanya theta ya. Theta yang atas itu adalah validitas butir, varian butir. Kalau theta yang bawah adalah varian total. Ya. Yang atas itu varian butir, yang bawah varian total. Ya. Coba saya mau jelaskan dulu pengertian dari reliabilitas ini. Ya. Reliabilitas menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen itu dapat mengukur sesuai dengan yang diukur secara konsisten, ya, mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten, ya, stabil, ya, dari waktu ke waktu. Nah, ini ya. Nah, kalau nanti kita membuat penelitian, tulis saja ini apa definisinya, kemudian disebutkan sumber definisinya itu adalah buku yang dikarang oleh Nurgianto ya, tanpa gelar ya, Nurgianto, bukunya diterbitkan tahun 2012, halamannya 341. Nah, ini akhirnya rumus yang muncul ini. Nih. Sekarang kita ke sini ya. Oke. Saya
hapus ya mahasiswa. Saya anggap antum sudah sekilas paham. Nanti kita kalau mau melihat kembali filenya sudah ada. Ini sekarang kita mau membuat validitas bersoal. Akan coba saya coba ujikan ya. Dua ini saya ujikan nanti. Perbandingannya gimana? Yang ini tanpa valid, semua saya ikutkan ya. Kalau yang ini yang valid saja yang diikutkan. Ya. Ini jadi ini kalau ini di clear content ya, di clear content. Tapi nggak pakai ini nggak apa kok ya, nggak pakai ini nggak apa. Tak clear content semuanya aja. Nah, ini juga. Ya, mahasiswanya. Jadi sebenarnya ada ininya, standarnya. Saya lupa nggak nyari nggak ini ya, nggak mengunculkan ya. 0,7 itu bagus ya, validnya bagus. 0,6 mungkin standar mulai bagus itu mulai 0,6. Di bawahnya itu jelek. Sudah dianggap tidak stabil. Ya wes, kita sekarang nyoba untuk menghitung apa itu reliabilitasnya, ya, tingkat kestabilannya atau konsistensinya. Nah, saya ambilkan rumusnya dulu ya. Saya carikan rumusnya dulu di ini mungkin ada. Oh, tuh di mana ya? Oh ini. Nah, ini mahasiswa. Saya ambilkan rumusnya. Copy. Saya pindahkan ke sini aja ya. Gagal. Sebentar kok. Nggak bisa bagus ya. Coba sih pakai gini. Paste. Oh, nggak mau. Nggak mau. Saya coba lagi. Yang sebelumnya itu pakai beberapa. Iya, kenapa? Itu anak-anak pikir gambar itu Ustaz. Teks ya. Teksnya enak, teksnya nggak berat. Kemarin gambar itu berat. Jadi akhirnya lemot banget. Ini teks, jadi lebih ringan. Nah, ya kan, lebih ringan kan, lebih gampang, lebih ringan. Dan ini bisa dipindah ke Word, ya, gampang. Dipindah ke Word bisa. Kemudian kalau mau pengganti dalamnya, tinggal diklik, ganti angka langsung bisa. Kalau gambar kemarin kan nggak bisa. Ya, ini rumusnya tadi, ya, alpha Cronbach. Ini tadi, yang atas itu adalah varian butir, yang bawah adalah varian total. Varian butirnya nanti di sigma, di jumlah. Ya wes, ini sekarang tak pindah dulu, ini tak pindah aja. Ini sekarang kita nggak butuh ini. Ya, saya pindahkan coba. Nah, saya ini jangan ini ya. Sebentar. Terlanjur dihapusnya nggak apa nih? Sebentar, terlanjur nih. Yes. Ini mau saya uji apa tadi? Reliabilitasnya. Ya. Kita tahu jumlah soalnya K, K-nya 10. Ya, kemudian mencari variannya ya, mudah banget ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Kita tulis saja varian. Ini berarti varian untuk tiap butir soal. Ya. Kalau ini nanti varian totalnya di sini. Nah, varian totalnya coba kita beri warna beda. Ya, ini juga varian totalnya.
Ya, perhatikan ya mahasiswa ya. Ini varian tiap butir, selnya taruh sini, siapkan di sini. Bentar ya. Di formula, ya, klik formula, kemudian more function. Nah, kita ambil var. Var itu paling bawah karena V. Karena V dia paling bawah. Ini ambil yang P. Kayak kemarin kalau standar deviasi ambil yang P. P itu artinya populasi. Ya, var juga ambil yang P. Ya, kalau A ini analog. Analog ya. Kalau S saya kurang tahu apa itu. Klik ya, diklik. Nah, ini kita isi dengan yang ini. Butir soal nomor 1. Selesai. Nah, kita oke. Ini variannya. Kemudian demikian juga dengan yang lainnya, 2, 3 dan seterusnya. Kita tarik semua sampai ini nggak apa, boleh ya. Ini varian totalnya ini 10 ya. Kemudian ini nomor 1 sama ya, kalau ini 1 berarti sama nanti ini ya. Tapi ini tadi yang apa itu, yang invalid, yang nggak valid sudah dieliminasi ya, jadi kosong. Tapi kita coba bandingkan nanti. Masuk ke formula, more function, statistik, kemudian var bawah sendiri. Nah, ini. Nah, kemudian lo nggak kelihatan ya. Ini ya, ini di blok 1 sampai 3. Nah, kemudian di OK. Sama ya, ini sama. Ya kebetulan karena nggak sama. Kemudian kita bawa ke sebelah kanan. Oh, beda ini ya, ini beda. Ini 10, di sini cuman 2 ya, beda. Nah, kemudian masukkan ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi, yang ini tadi di bawah tadi. Tidak apa-apa saja. Ya. Untuk di sini ya, untuk yang sebelah kiri ya, kita sebutkan di sini R-nya. R11 ya, sama dengan taruh sini selnya. Nah, ya. Ini terlalu kecil enggak tulisannya nih? Kelihatan enggak ya? Pas, Ustaz. Cukup. Dibesarkan lebih bagus ya. Iya, ya. Boleh juga, Ustaz. Ustaz, Iya. itu yang R11 itu mewakili jumlah orangnya atau bukan? memang rumusnya Bukan. gitu, Ustaz? Memang rumusnya gini, ada 11, ada 21. 11 itu lambang untuk Alpha Crown Batch. Yang 21 itu Kruger, apa gitu? Alpha Kruger atau apa gitu loh. Oh, membedakan penemunya. Membedakan ya, membedakan pencetusnya, penemunya, betul. Nah, ya, jadi ini tadi untuk apa? Variannya ya. Varian itu sebenarnya sama dengan standar deviasi. Ya, jadi urutannya itu dulu asal muasalnya itu ada simangan rata-rata, antum sudah paham ya, simangan itu selisih ya. Simangan rata-rata, kemudian ketika dikuadratkan jadi varian. Ya, simangan rata dikuadratkan jadi varian. Terus habis dikuadratkan di akar jadi standar deviasi. Ya, jadi di sini pakai dikuadratkan itu berarti asalnya dia standar deviasi, kalau dikuadratkan ya kembali jadi varian. Udah, antum nggak usah mikir ke situ ya. Antum yang penting ada rumus gini dipakai, pengertiannya apa? Ini artinya adalah varian butir ya, ini varian butir, paham ya. Ini sigma berarti di jumlah. Kita aja sudah, enggak usah kita terlalu mendalam. Yang penting tahu penggunaannya. Karena memang tugas kita hanya menggunakan. Ya, ini saya tulis varian totalnya. Ya, sebentar.
total butir ya, total butir, bukan total ini. Total butir. Bentar. Nah, ini. Total butir. Artinya total butir ini apa? Sebentar. Tak pindahnya. Nah, artinya ini yang butir-butir ini saya totalkan, bukan yang ini. Kalau ini total yang bawah, ya. Ini varian total, yang total dari tadi. Nah, kalau ini yang ini total butir nih, saya jumlahkan seperti biasa. Sebentar, tak besarkan lagi. Oke ya. Karena di sini saya jumlahkan pakai N aja, pakai formula auto sama China, ya. Gini kan? Ini yang saya jumlahkan. Tanpa ini, tidak boleh. Ini tersendiri, ya. Jadi ini aja. Berhenti sampai di sini. Sampai 0,18. Udah, kita oke. Ya, jadi D17 sampai M17 ya. D, E, F, G, H sampai M. Nggak pakai ini. Kita klik, kita hasilnya. Udah. Kemudian ini kalau yang bawahnya itu adalah apa tadi? Ini loh. Total ya, varian total. Bukan variabel ya, varian. Total. Jadi biar beda. Total. Satunya total butir, satunya varian total. Ya, ini total butir ini tadi dijumlahkan. Kalau varian total ini gini ya, buat sama dengan ya, sama dengan gini. Ini diklik ya, di sini diklik. Kemudian di enter aja. Nanti angkanya akan pindah ke sini ya. Di enter aja. Angkanya akan pindah. 10,6. Ini kok banyak? Ya karena banyak karena digitnya banyak. Kalau mengurangi digit kan bisa begini. Bisa kan dikurangi digitnya. Sudah semua selesai, tinggal dimasukkan R11-nya ya. R11 sama dengan, nah kita sedang membuat rumus ya, menghitung ya. Ini dalam kurung. Dalam kurung. Ini dikali ya, ini dikali ini. Jadi di dalam kurung dulu. Tadi berapa jumlahnya? Soalnya 10. Dibagi 10 dikurangi 1, berarti dibagi 9. Ini kan, kemudian kurung tutup. Ya. Kemudian ini dikali. Kenapa? Dikali, Ustaz. Ya, dikali pakai bintang ya, shift 8. Kali. Kurung lagi ya, buka. Kurung lagi. Kemudian apa ini? 1 ya. 1 dikurangi 1, diketikkan 1 dikurangi. Di sini yang total ini tadi. Yang total. Yang butir ini. Yang total yang bawah. Ini butir ya, diklik ya. Klik. Nah, kemudian dibagi, berarti pakai garis miring kanan bawah. Dibagi dengan yang total ini. Nah, ini kemudian dikurung tutup, sudah selesai. Nah, kemudian kita enter. Ya. Nah, itu hasilnya 0,76. Tinggi termasuk ya, tinggi ini. Berarti kalau tinggi berarti validitasnya bagus. Walaupun tadi mungkin ada yang nggak valid ya. Coba ini harusnya lebih tinggi kalau ini. Karena tadi ini di sini hanya memandang yang valid saja. Coba ya. Ini ya, bandingkan dengan ini ya. Untuk di sini maka kita tulis dulu. Bentar. Ini berarti di sini ini dulu ya, total butir dulu. Total butir dulu. Total butir. Total butir. Nah, berarti adalah di sini ini ditambah ini ya, ini dibersihkan aja nggak apa nih, clear content aja ya. Pakai auto sum ya, taruh sini dulu misalnya auto sum, formula auto sum ya, ini sampai ke 18. Nah, sudah di enter. Nah, kemudian
Yang bawahnya ini, yang ini, ya, varian total. Varian totalnya. Var total. Varian total. Jadi ada yang bertanya, apakah ini nanti di penelitian reliabilitas itu juga ditanyakan? Kadang-kadang tidak ditanyakan. Karena kalau sudah valid biasanya sudah reliabilitas, ya. Yang ini, yang reliabilitas. Tapi di sini saya sampaikan secara umum prosedurnya seperti itu. Nanti masalah antum sediakan terus kemudian dosen penguji tidak mempermasalahkan ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau antum membuat ini juga tidak susah ya, nggak sulit ya. Cuman sedikit kita aja menambah hitung-hitungan. Tapi kalau tabelnya ditulis di lembar-lembar skripsi, tabelnya kan ini besar, tabel itu membutuhkan ruang. Nah, jadi bertambah halaman antum. Kan ada halaman minimal kalau kita membuat skripsi. Kan enak menambah halaman ya. Ini yang total dari ini diklik ya, kemudian di enter. Nah, itu hasilnya. Nah, sekarang kita mau membandingkan ininya. Ini bisa dipindah enggak ya? Oh, bisa. Oh, bentar, ini harus ini. Harus tambahkan digitnya. Oh, nggak mau, harus di gini baru mau. Nah, sekarang bandingkan dengan yang ini. Sebentar, R11 Alpha Cronbach ya, di buku manapun kalau dikatakan R11 ya orang sudah tahu semua ya, tahu semua. Jadi ini kita sedang membuat rumus sama dengan dulu, kemudian soalnya tadi adalah 10, kemudian yang pembaginya 10 dikurang 1 sama dengan 9 ya, 10 dibagi 9 kemudian kurung tutup, kemudian dikali. Kenapa? Soalnya bukan dikurangi. Oh iya, betul. Soalnya bukan kurangi ya. Tinggal 4 ini, benar. Tinggal 4 ini, betul. Jadi apa itu? Yang atas 4, yang bawah 3. Ya, gitu. Ya. Kurung tutup. Kok 3, Ustaz? Oh iya, dikurangi 1. Kurang 1. Kurang 1, 3. Jadi dikalikan dengan ini tadi. Kurung buka lagi 1 minus ini diklik aja ya. Yang total butir dibagi dengan total ini varian. Kemudian kurung tutup. Ya. Kemudian kita oke. Berapa itu? Loh, lebih besar ya. Kalau yang validnya yang kita hitung semua tanpa invalidnya tidak diikutkan, dia memiliki nilai lebih besar, yaitu 0,81. Ini mahasiswa ya. Sebentar, ini kalau mau harus dibesarkan. Nah, gini. Kalau ini tadi 0,76. Gitu ya, mahasiswa ya. Jadi beda hasilnya. Ya. Tapi kalau nilainya 0,76 itu berarti sudah bagus ya, untuk varian untuk reliabilitas sudah bagus. Artinya dia soal tersebut konsisten ya, bisa disampaikan memiliki konsistensi yang tinggi diberikan kepada siswa. Tapi kalau dilihat dari validitasnya, pertimbangannya ada beberapa yang tidak valid. Jadi nanti ada pertimbangan ya, kalau kita mau menentukan soal itu bagus atau tidak, yang paling utama adalah validitas. Ya, kalau utamanya validitas, kalau validitasnya jelek, biasanya otomatis sudah tidak digunakan, harus diperbaiki. Ya, itu ya Mas ya. Ini kita menghitung reliabilitas. Ya, silakan kemarin yang sudah mungkin selesai kuesionernya segera diberikan ke teman, kemudian hitung korelasinya, hitung validitasnya, kemudian hitung reliabilitasnya, kemudian setelah itu terakhir yaitu kita akan mengkorelasikan. Dengan apa? Ya dengan apa? Terserah antum mau korelasikan dengan apa? Dengan nilai, dengan IPK, dengan lain-lain.
Ya, kalau antum tidak mengkoreksikan nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan saya buatkan apa ya tabelnya untuk antum uji, untuk antum coba apakah korelasinya ataukah komparasinya. Silakan nanti dilakukan dulu ya. Jadi kita di sini sedang apa itu namanya mempelajari proses pengumpulan data sampai terbentuknya hasil kesimpulan dari skripsi kita. Itu yang sedang kita pelajari. Ya, begitu ya mahasiswa ya, paham ya? Apa coba Tanya, pertama? Sat. Ya, silakan. Tanya. Itu kita nyebutnya 0,7 itu persen gitu, Sat. Enggak, 0,8%. enggak 0,7. Ada ininya. 0,7 aja gitu, Sat. 0,76. Ini ada ininya, ada standarnya, cuman saya belum menampilkan di sini. Antum kalau nyari di internet ada 0,2 jelek, 0,2 sampai 0,4 mungkin sedang, 0,4 sampai 0,2 0,4 itu rendah, 4 sampai 6 mungkin sedang, kemudian 7 sampai berapa gitu bagus. Ini termasuk bagus. Yang tadi saya Reliabilitasnya. tunjukkan, Sat ya. Tadi itu Tabel enggak yang ada. kita tunjukkan. Tadi tabel tadi saya lihat enggak ada. Tabel itu. Yang tadi bukan, Sat. Yang 5%, 10%, 2%. Oh, bukan, itu tabel R. Itu tabel untuk tabel korelasi, untuk mencari validitasnya. 6, Sat. Oh, berarti ini bukan nilai korelasi, Sat kan? Bukan, Maksudnya bukan. patokannya. Bukan. Ini R-nya kebetulan kok lanunya sama ya. Lambangnya kok sama R ya, kebetulan ya. Tapi ini bukan korelasi. Ini adalah hitung reliabilitas alpha Cronbach. Iya, ini berbahaya ini kalau. Tapi makanya dia diberi inisial 11 ini loh, diberi tanda 11 ini loh. Jadi menginisialkan, memberikan identitas. Ada yang 11, ada yang 21. 11 sebenarnya bukan 11 ya, 11 atau 21. Gitu. 6, Sat. Ya, jadi silakan dilakukan ya mahasiswa yang lain. Cari validitas dan reliabilitasnya. Ini nanti kalau antum setelah selesai kuliah saya, nanti ada kuliah evaluasi pendidikan. Kalau nggak salah ngajar Ustadz Nurholis, sama antum akan disuruh membuat ini. Ya, tapi kan kalau antum dulu sudah pernah saya sampaikan kan antum sudah tinggal mengulang saja. Ya, cuman penggunaannya nanti ini untuk apa? Yang sedang saya terangkan ini untuk apa? Untuk skripsi. Nanti yang dilakukan diajarkan oleh Ustadz Nurholis itu untuk membuat soal. Ya, kalau antum sebagai pengajar akan banyak membuat soal. Jadi soal itu juga sama harus valid dan reliable. Ini ilmu alat, Sat ya. Ilmu alat iya, Alma. Kalau di nahwu ini ilmu alat. Iya. Jadi satu belajar satu bisa untuk banyak. Bisa untuk beberapa kuliah. Ya, gitu ya, mahasiswa ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Jadi setelah valid reliabilitas, setelah itu silakan dikorelasikan. Kalau antum sudah membuat dua variabel seperti ini. Variabel bebas dan variabel terikat. Ini variabel bebasnya adalah pengetahuan, variabel terikatnya adalah belajar. Sebentar, ini Rifki ya? Rifki sudah datang, Rifki? Firki, Sat. Firki sudah datang belum, Firki? Udah. Yang nanya-nanya tadi, Sat. Oh ya. Ya Firki ini tolong ya. Ini antum ganti aja ini. 6, Sat. Ganti apa? Ayo. Sing gampang. Diganti apa? Ini antum kalau seperti ini harus buat kuesioner lagi. Apakah dia mengalami kemudahan belajar atau tidak itu kan antum harus buat kuesioner lagi. Oh, harus berarti buat dua. karena soalnya tahu tidak tahu berarti pengetahuan. Sat, ya. Apa? Ini pengetahuan ini, betul ini pengetahuan ya. Ini sebagai variabel bebas. Terus ini variabel terikatnya adalah kemudahan belajar. Berarti harus membuat kuesioner lagi. Hubungan antara pengetahuan teknologi. Sehingga nanti ada siswa A, dia punya nilai. Siswa mungkin, Sat ya, dengan mahasiswa, Sat ya. Boleh mahasiswa, boleh siswa. Gimana, Sat? Terserah. Siswa boleh, mahasiswa boleh. Oh, bukan. Mahasiswa boleh, siswa boleh. Jadi habis gitu siswa A atau mungkin mahasiswa A nilai pengetahuannya sekian. Berarti gini, Sat, Afwan, Sat. Ya, silakan. Hubungan antara pengetahuan teknologi dengan pengetahuan mahasiswa gitu, Sat. Enggak, di sini enggak masalah. Kemudian belajar enggak masalah, Gitu enggak masalah. Tapi ini masalahnya kalau seperti ini kita harus membuat kuesioner lagi untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa tadi mendapatkan kemudahan dalam belajar.
Wah, Jadi ribet membuat lagi, questionnaire Ustaz. lagi, ya. Makanya nggak usah, karena kita di sini sedang belajar. Tapi kalau antum mau skripsi, buat judul seperti ini, boleh. Ini belum ada judul seperti ini, deskripsi. Coba antum Tapi ajukan, insya Allah. iya, Ana pengen sih, Ustaz, yang ini, Ustaz, dengan kemudahan belajar. Walaupun Iya, bikin kuesioner ini lagi. kan ini artinya Nah, apa aktual, permasalahan yang aktual yang sedang kita hadapi seluruh dunia, ya kan? Ustaz. Khususnya di Indonesia. Ini faktual. Jadi kalau skripsi seperti ini, nanti kalau kan syaratnya harus dimuat di jurnal kan? Nah, ini sangat Nah, mungkin sangat mungkin karena ini dikaitkan dengan teknologi dan bagaimana mahasiswa atau siswa yang di rumah itu belajar. Apakah dia semakin sulit, apakah dia semakin gampang, kan gitu. nah. Jadi ini Boleh ini kalau dibimbing, Ustaz. ya makanya ini boleh kalau ini dijadikan sudut skripsi, saya yakin ini bagus ini. Nah, Sangat mungkin bagus karena ini aktual. wah, Cuman Ustaz saya kan memberikan saya pandangan. iya, cuman kan saya ngomong lanjutkan silakan ini tapi kita harus membuat kuesioner lagi. Sehingga nanti Nah, itu dia, Ustaz. enggak apa-apa, Kuesioner gampang. Cari saja, buat saja enggak gitu. apa-apa. Jadi nanti hubungannya. Mahasiswa A, poin pengetahuannya berapa ditulis, poin kemudahan belajarnya berapa ditulis. Mahasiswa B, ya kan, poin pengetahuannya berapa dan poin kemudahan belajarnya berapa ditulis. Terus sampai dengan berapa jumlah mahasiswa dikorelasikan. Antum sudah korelasi sudah berkali-kali. Mulai kita belajar pertama sampai kemarin buat varian juga membuat validitas juga menggunakan korelasi. Sudah biasa kan? Sudah jadi. Ya, ini bener ini, bener. Ide ini bagus ini. Banyak kabel, Ustaz. Banyak Iya, kabel, Ustaz. iya, Kabel. terserah ini nih bagus nih. Ya, ya jadi ini ya. Tapi antum yang tadi banyak kemarin, tadi saya terima banyak yang membuat kuesioner. Saya belum lihat apakah sudah ada variabel terikatnya. Kalau variabel bebasnya pasti ya. Ini di sini kuesioner itu variabel bebas. Variabel terikatnya saya nggak tahu. Kalau belum ada, nah nanti akan saya berikan gampang. Gampangnya apa? Hubungkan dengan misalkan yang paling gampang adalah nilai. Nilainya dari mana? Ya dari IPK. Maka tadi di sini IPK saya hapus. Karena di sini bukan IPK, maka di sini IPK saya hapus. Bagi yang belum, silahkan nanti hubungkan antara variabel bebasnya dengan IPK. Kenapa kok dengan IPK? IPK kan kita sudah punya. Masing-masing mahasiswa kan sudah punya. Ya kalau malu misalkan nggak mau nyebutkan, ya diawur lah ya. Di karang-karang nggak apa-apa lah ya, kita belajar aja kok. Di karang-karang mahasiswa siapa A, ya. Kemudian setelah dia mengisi ini, kemudian dia cantumkan IPK-nya berapa, 2,9, 3,4, terserah lah, kita cuma belajar ya. Kita tidak mempermasalahkan itu. Gitu ya. Kita sedang belajar menguji alat Excel, ya, latihan korelasi. Yang komparasi kemarin ada, saya hari Senin mungkin, yang ada ini offline dan online loh, ada kemudahan belajar, membandingkan kemudahan belajar offline dan online. Itu juga bisa itu sebenarnya. Belum ada skripsinya. Iya, jadi gitu ya. Ini ada seperti ini kemarin yang di hari Senin tuh. Tapi saya belum ngomong sama anaknya. Kemudahan belajar online dan offline itu jadi anak dibandingkan. Mana yang lebih mudah bagi dia? Ya itu kan sekarang juga termasuk aktual, permasalahan aktual. Tapi itu masuk komparasi. Nah, kemarin kan antum sudah belajar komparasi kan gampang. Nggak susah kan? Nah, Mungkin perlu murojaah aja mungkin, Ustaz. iya. Gini ini skripsi ini, kalau antum semakin tekun, semakin mendekati, semakin mudah. Dan ini skripsi itu mental kita 80% harus full, kita sendiri yang mengerjakan. Kalau kuliah ada dosen, ada materi, ya kan? Kita tinggal murojaah, ulangan selesai, dapat nilai. Kalau kuliah gitu. Kalau kuliah biasanya lancar anak-anak. Kalau skripsi, beberapa dari anak-anak itu agak ada yang terlambat. Nah, supaya nggak terlambat, kalau bisa berkelompok, saling bantu, bareng-bareng, itu biasanya agak cepat. Ya, permasalahannya apa? Karena skripsi itu 80% itu kita sendiri yang melakukan. Tidak seperti kuliah, kita harus aktif sendiri, membaca sendiri, mengambil data sendiri, ngetik sendiri, datang sendiri ke subjek penelitian, ya kan? Ngomong sendiri ke kepala sekolah, ke kanjur, kepala jurusan, izin begini, gitu loh, ya kan? Tidak seperti kuliah. Kuliah kan antum tinggal datang, dengarkan, belajar, murojaah, ulangan, dapat nilai, selesai.
Gitu ya, mahasiswa ya. Jadi tadi ada teman bilang murojaah, iya benar. Mulai sering-sering disinggung ya, judul skripsi, ada ide-ide itu mulai sering disinggung. Sehingga nanti jadi apa? Jadi terbiasa. Jadi nanti mengerti judul-judul skripsi yang bagus ya, yang berbobot, yang belum ada. Ya, ini belum ada ini yang ini. Kayaknya belum ada ini. Ya, di ST belum ada. Di tempat lain ada enggak masalah ya, karena nanti di skripsi itu biasanya dicantumkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh lembaga lain ya, boleh, enggak masalah. Tapi di ST ini belum ada. Ya, cukup ya, mahasiswa ya. Tanya terakhir, Ya silakan. Oke, ya, silakan. itu kalau kita sudah ketemu validitas sama Reliabilitas. variabilitasnya, Mm-mm. validasi dan reliabilitasnya, nanti menarasikannya bagaimana, Ustaz? Ini narasinya kan tadi sudah saya hapus tadi di sini. Kembalikan ke definisi, kembalikan ke pengertian dari valid, kembalikan pengertian ke reliable. Nah, valid tadi adalah apa? Kemampuan dia mengukur dengan tepat posisi siswa. Itu ya kalau di penilaian ya. Tapi kalau nanti di kuesioner, valid berarti pertanyaan yang sah, yang bisa digunakan sebagai data penelitian. Iya betul, antum benar, tanyakan itu. Ya, jadi narasinya seperti itu. Jadi kenapa kok dipilih yang valid? Yang tidak valid itu tidak sesuai atau tidak cocok atau pertanyaannya tidak memberikan jawaban yang tepat. Ya, butir pertanyaannya tidak memberikan jawaban yang tepat. Buktinya apa? Tidak valid. Ya, jadi fungsinya memang seperti itu. Fungsinya adalah untuk apa? Menguji mana-mana butir pertanyaan yang sesuai dengan data yang akan kita cari. Itu validitas. Kalau reliabilitas adalah konsistensi ya atau kestabilan dari alat ukur, yaitu berupa butir pertanyaan tadi itu. Jadi kalau sudah ketemu 0,7 sudah dikatakan berarti dia reliable kita aja. Tetapi 0,7 itu digunakan untuk apa? Enggak digunakan untuk apa-apa. Hanya sebagai laporan saja. Yang banyak digunakan yang validitas tadi. Karena akan dilanjutkan menjadi data penelitian. Yang dilanjutkan menjadi data penelitian adalah hasil dari validasi. Ya, saya beberapa kali membuat penelitian, saya tidak menggunakan reliabilitas. Karena memang kebanyakan kalau sudah valid, biasanya otomatis sudah reliable. Gitu. Ya. Gimana? Ya, Ustaz.